Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Pila dengan NIM 12321000057, kelas 2B, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang dampak permainan lompat tali dalam perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, pengertian motorik kasar, yang kedua, pengertian permainan tradisional, yang ketiga, pengertian lompat tali, yang keempat, dampak permainan lompat tali dalam motorik kasar, dan yang terakhir, manfaat lompat tali dalam motorik kasar. Yang pertama, apa itu motorik kasar? Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar seperti otot tangan, otot lengan, otot perut, ataupun otot kaki yang dipengaruhi oleh kematangan perkembangan fisik pada anak. Perkembangan motorik setiap anak itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan usianya. Contoh dari motorik kasar seperti berjalan, berlari, mendaki, melompat, ataupun melempar. Motorik kasar antara laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Biasanya anak perempuan lebih kepada motorik halusnya. Apa itu motorik halus? Motorik halus adalah kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot kecilnya seperti otot-otot pergelangan tangan ataupun otot jari jemari. Mengapa anak perempuan lebih kepada motorik halusnya? Karena anak perempuan biasanya menyukai hal-hal yang menggunakan jari jemarinya seperti menggambar, menulis, melukis, bermain boneka, dan lain sebagainya. Sedangkan anak laki-laki lebih kepada motorik kasarnya, karena anak laki-laki sangat menyukai dunia luar seperti bermain bola, kejar-kejaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional adalah suatu jenis permainan pada satu daerah tertentu yang berdasarkan kultur atau budaya daerah tersendiri. Anak-anak zaman sekarang sangat jarang bermain permainan tradisional bersama teman-temannya. Padahal permainan tradisional memiliki banyak manfaat dalam perkembangan motorik kasar pada anak. Karena dengan permainan tradisional juga anak dapat bergerak secara leluasa, terutama pada permainan lompat tali. Pada jam istirahat, anak-anak biasanya hanya bermain jungkat-jungkit, ayunan, ataupun perosotan yang ada di halaman kelasnya, sehingga kelincahan dan juga keseimbangan pada anak kurang distimulasikan. Di kelas juga guru mendominasikan kegiatan calistung atau membaca, menulis, dan menghitung. Unsur yang menunjang kekuatan, kelincahan, dan keseimbangan kurang diperhatikan oleh guru. Anak-anak sering melakukan kegiatan di luar kelas, juga guru jarang mengamati aktivitas anak yang berkaitan dengan gerakan anak yang mengembangkan kekuatan dan keseimbangan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kemampuan motorik kasar pada anak, diperlukan adanya kegiatan yang sesuai agar menunjang kemampuan motorik kasar anak, termasuk kelincahan, kekuatan, dan keseimbangan. Yang ketiga ada pengertian permainan lompat tali. Lompat tali adalah gerakan melompat yang dilakukan secara berpasangan, bisa juga dengan cara skipping, yaitu memegang kedua ujung tali lalu diayunkan melewati kepala dan kaki sambil dilompati berulang-ulang sehingga sampai diperoleh hasil yang diinginkan. Permainan lompat tali adalah permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak pada zaman 80 sampai 90-an. Pada zaman sekarang, lompat tali sudah jarang sekali terlihat dimainkan oleh anak-anak karena anak lebih berminat memainkan handphone daripada bermain bersama teman-temannya. Dengan permainan lompat tali dapat mengembangkan motorik kasar. Anak melalui melompat dapat melatih otot-otot agar kedepannya mampu melakukan sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh anak. Materi yang keempat adalah dampak permainan
permainan lompat tali dalam perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Dampak permainan lompat tali terhadap peningkatan fisik motorik kasar pada anak usia dini melatih pertumbuhan fisik motorik kasar yang akan membantu anak dalam mengontrol gerakan tubuh secara benar dan juga menciptakan emosi positif bagi anak. Sebab ketika bermain, anak dapat bergerak, berteriak, dan tertawa. Dengan ini sangat bermanfaat untuk membuat emosi anak menjadi positif. Dengan kegiatan ini, anak akan merasakan dua kegiatan yang sekaligus, yaitu bermain dan belajar. Secara tidak langsung membuat anak merasa nyaman, bahkan bisa menjadi media anak untuk bersosialisasi. Dari sosialisasi ini anak akan belajar bersabar, juga mentaati peraturan dan berempati. Lewat permainan ini, perkembangan fisik motorik kasarnya akan bertambah, sosial emosional juga akan bertambah, dan berinteraksi dengan orang lain pun akan bertambah. Menurut penelitian yang diamati oleh Mu'malah dan Nazlifah mengungkapkan bahwa permainan lompat tali adalah salah satu permainan yang mengaktifkan koordinasi setiap indera anak, sehingga anak yang aktif dalam permainan lompat tali memiliki kemampuan motorik kasar yang lebih baik daripada yang lain. Maka dari itu, penelitian ini membuktikan bahwa permainan lompat tali membantu stimulasi perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Materi yang terakhir adalah manfaat permainan lompat tali pada anak. Yang pertama, meningkatkan kesehatan kardiovaskular atau sistem jantung dan pembuluh darah. Lompat tali dapat membuat detak jantung anak naik dengan sangat cepat karena melibatkan begitu banyak otot yang bekerja secara bersamaan. Lompat tali adalah aktivitas dengan intensitas tinggi. Dalam hal manfaat kesehatan, lompat tali dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan juga penyakit diabetes. Itu berarti anak dapat melakukan lompat tali ke dalam latihan untuk mendapatkan manfaat menguntungkan. Selain itu, lompat tali juga dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi stres, dan juga membalikan kolesterol yang jahat. Yang kedua, meningkatkan kepadatan tulang. Lompat tali dapat menjadi latihan terbaik dalam membantu membangun kepadatan tulang dengan gerakan melompat, naik dan turun. Hal ini dinilai penting karena seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang cenderung menurun. Kepadatan tulang yang menurun dapat menjadi rentan terhadap patah tulang. Dengan membangun kepadatan tulang melalui aktivitas seperti lompat tali, anak dapat mengurangi resiko masalah ini. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara tangan dan kaki. Kaki, tangan, lengan, tungkai, dada, dan bahkan mata perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa anak telah mengayunkan dan melompati tali dengan benar. Kemudian mengulangi lompatan tersebut sambil secara stabil, juga membutuhkan koordinasi tubuh agar tidak tersandung dengan tali. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah betapa berpengaruhnya bermain bagi anak usia dini. Salah satunya dengan melakukan kegiatan permainan lompat tali. Dengan kegiatan permainan lompat tali, anak mendapatkan banyak manfaat. Juga hendaknya untuk para guru juga orang tua mengamati dan memberikan arahan kepada anak ketika anak sedang melakukan permainan lompat tali. Di sanalah kesempatan orang tua dan juga guru untuk melihat serta mengukur seberapa besar perubahan kemampuan fisik motorik kasar pada anak, apakah menjadi lebih baik atau malah sebaliknya, yaitu dengan cara mengamati dan memberikan arahan secara langsung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.